warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada pagi hari ini Ibu doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran walaupun anak-anak semua masih berada di rumah ya. Nah, untuk lebih semangatnya, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semuanya pada semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Nur Aina SPD dalam pelajaran muatan IPA kelas 6 dengan judul Perkembangbiakan pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Apa yang dimaksud dengan berkembang biak itu? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru yang memiliki sifat yang sama atau mempunyai kemiripan dengan induknya untuk menurunkan sifatnya dan melestarikan keturunannya. Nah, secara umum, perkembangbiakan pada hewan itu ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita cari tahu. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Bagaimana proses perkembangbiakan hewan secara generatif itu? Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika bertemunya antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dalam proses perkawinan. Melalui perkawinan ini akan terjadi pembuahan. Dari hasil pembuahan akan terbentuk zigot atau calon bayi. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin. Janin dalam waktu yang cukup akan dilahirkan oleh induknya. Yang pertama adalah opipar. Apa yang dimaksud dengan hewan opipar itu? Hewan opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan opipar tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki rahim, dan menyirami telurnya. Contoh hewan opipar ini sebangsa burung, ayam, bebek, dan ikan. Yang kedua, hewan yang berkembang biak secara pipipar. Apa itu hewan pipipar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri-cirinya memiliki rahim, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contoh dari hewan pipipar ini adalah dari kelas mamalia atau hewan yang menyusui. Di antaranya sapi, kambing, kucing, kuda, kerbau, dan contoh lainnya. Yang ketiga yaitu hewan opopipipar. Adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio berkembang di dalam telur, di dalam tubuh induknya. Dalam waktu yang cukup, maka telur itu akan menetas. Setelah telur menetas, barulah induk melahirkan anaknya. Hewan opopipipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Di antara contoh hewan opopipipar ini yaitu kadal, ular,
platypus, dan ikan pari. Nah, tentu kalian mau tahu kan apa saja manfaat hewan-hewan tersebut? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Ambiah. Halo, nama saya Hamia. Saya akan menyebutkan manfaat hewan. Ada 5 manfaat hewan. 1. Sebagai penghasil bahan pangan, contohnya ayam. 2. Sebagai penghasil bahan sandang, contohnya kulit sapi yang dijadikan tas dan ikat pinggang. 3. Sebagai bahan obat-obatan, contohnya minyak ikan hiu. 4. Untuk dimanfaatkan tenaganya, contohnya kerbau untuk membajak sawah. 5. Digunakan sebagai bahan kerajinan, contohnya bulu ayam yang dijadikan komoceng dan bulu bebek dijadikan bulu tangkis. Itulah di antara manfaat hewan bagi manusia. Nah, anak-anak semua, itu saja tadi materi kita tentang perkembangbiakan pada hewan. Mudah-mudahan apa saja yang kita bahas tadi bisa dipahami oleh anak-anak di rumah. Kemudian kita masih ingat apa saja contoh dari masing-masing perkembangbiakan tadi. Selamat belajar anak-anak di rumah, jangan malas dan tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.